Shalom. Trending itu merupakan kata yang sering kita gunakan untuk menggambarkan apa yang sedang populer atau yang banyak dibicarakan secara online, khususnya di media sosial. Ini bisa berupa topik atau mungkin orang yang menjadi subjek banyak posan di situs media sosial dalam waktu singkat dalam jumlah penayangan yang signifikan. Kita dapat menemukan apa yang sedang tren di jaringan berita utama. Kita dapat menemukan apa yang sedang tren di YouTube. Kita juga bisa mengetahui apa yang sedang tren di Facebook, Twitter, di TikTok, bahkan di Instagram pun juga bisa. Posan yang sedang tren itu akan menghasilkan banyak sekali penayangan, banyak pengikut, banyak diskusi dalam waktu singkat. Nah, dunia sebelum ada media sosial itu, kita dapat mengatakan bahwa Yesus adalah trending topik dan orang saat ini. Yesus populer di kalangan masyarakat umum karena dia menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Juga ada ketegangan Yesus dengan para pemimpin agama, dengan juga para pengikutnya ketika mereka bersengkokol mengenai cara untuk membunuhnya. Meskipun Yesus menjadi bahan perbincangan saat ini, banyak orang yang tidak menyukainya dan banyak orang mengikutinya hanya karena dia populer dan karena mendengar bahwa orang ini dapat menyembuhkan penyakit fisik mereka. Bukan hanya Yesus yang menjadi tren pada hari itu, tapi juga Yesus mempunyai pengikut yang sedang juga tren. Namun apa yang kita lihat dalam teks kita hari ini adalah perbedaan antara pengikut Yesus yang sedang tren dan pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sedang tren mengikuti Yesus ketika dia populer dan dapat segera memberikan bantuan kepada beberapa kebutuhan fisik. Sedangkan pengikut Yesus sejati akan mengikuti Yesus tanpa peduli apakah dia populer atau tidak, dan terlepas dari apakah dia dapat menyediakan beberapa kebutuhan mendesak. Nah, sama seperti kalau kita suka sama klub bola gitu misalnya. Apakah kita menyukai tim bola itu karena tim bola itu selalu menang terus? Kalau waktu kalah kita pindah tim, atau meskipun kalau di tim itu menang atau kalah, kita tetap ngefans sama tim itu. Ini kayak contohnya kan di itu Premier League Inggris itu kan banyak tim-tim besar kan, katanya tim-tim besar, tapi banyak sering kalah gitu. Tapi apakah orang yang ngefans dengan tim-tim besar itu akan tetap ngefans sama tim itu kalau kita itu kalah atau pindah? Itu sama dengan pengikut Yesus. Kalau Yesusnya lagi tren, pasti dia ngikut. Kalau mengikut yang sebenarnya akan mengikuti terus-menerus. Nah, pertanyaannya, apakah kita seorang pengikut Yesus yang sedang tren, ataukah kita seorang pengikut Yesus yang sejati? Apakah kita tuh seorang fansnya Yesus, ataukah kita sebagai seorang murid? Dengan kata lain, apakah kita adalah seorang murid Yesus yang sejati, atau kita hanya bagian dari orang banyak mengikuti dia karena memberikan keuntungan kepada kita? Dan gimana sih kita bisa membedakan antara murid Yesus yang sejati atau palsu?
Dalam teks ini kita akan melihat 3 ciri pengikut Yesus yang sejati agar kita dapat menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita buka di Matius 7 ayat 37-21. Yesus menyingkir bersama murid-muridnya ke laut dan diikuti oleh banyak orang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, dan dari seberang sungai Yordan, serta dari Tirus dan Sidon. Ketika kumpulan besar orang mendengar segala yang dilakukannya, mereka mendatanginya, dan dia menyuruh murid-muridnya menyiapkan perahu baginya karena orang banyak. Jangan sampai mereka menghancurkannya, karena dia telah menyembuhkan banyak orang, sehingga semua orang yang sakit di sekelilingnya ingin menyentuhnya. Dan setiap kali roh-roh najis itu melihat dia, tersungkur di hadapannya dan berseru, "Engkau adalah anak Allah." Dan dia dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak memberitahukannya. Lalu dia naik ke atas gunung dan memanggil orang-orang yang dikendakinya, dan mereka pun mendatanginya. Dan dia mengangkat ke-12 rasul, yang dia juga sebut sebagai rasul, agar mereka bisa bersama dengan dia dan dia bisa mengutus mereka dan memberitakan dan mempunyai wewenang untuk mengusir setan. Dia menetapkan ke-12 rasul atau muridnya itu. Yang pertama itu Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes anak saudara laki-laki Yakobus, yang kepadanya ia memberi nama Boanerges, yaitu anak-anak Guntur, Andreas dan Filipus dan Bartolomeus dan Matius dan Thomas dan Yakobus anak Alfeus dan Tadeus dan Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian dia pulang ke rumah dan orang banyak itu berkumpul lagi, sehingga mereka bahkan tidak bisa makan. Ketika keluarganya mendengarnya, mereka keluar untuk menangkap dia, karena mereka berkata dia sudah gila. Apa sih ciri-cirinya yang tadi disebutkan di ayat tadi? Seorang murid sejati mengikuti Yesus dengan pengorbanan. Itu ada di ayat 7 sampai ke 12. Artinya apa sih? Seorang pengikut sejati berkomitmen kepadanya, dan komitmen terhadapnya memerlukan pengorbanan atau yang bisa disebut bayar harga. Ketika popularitas Yesus meningkat, begitu pula orang banyak. Dan Yesus mengundurkan diri ke tempat terbuka di dekat danau yang mungkin di daerah Kapernaum atau Laut Galilea, di mana banyak yang mengikuti dia. Yesus adalah seorang pengkhotbah selebriti di mata orang-orang itu. Yesus begitu populer sehingga orang-orang datang dari mana saja untuk melihatnya. Daerah-daerah yang disebutkan mengingatkan kita pada masa pemerintahan Israel atas negeri-negeri ini pada masa puncak dan kejayaannya. Ketika orang banyak mendengar apa yang Yesus lakukan, menyembuhkan segala macam penyakit dan penderitaan, mereka datang kepadanya karena ingin disembuhkan. Yesus adalah seorang selebriti Israel di abad pertama. Dan Yesus, karena dia adalah juru selamat yang penuh belas kasihan, akan menyembuhkan banyak orang yang mau berhubungan dengannya. Markus 3 ayat 9. Dan dia menyuruh murid-muridnya untuk menyiapkan perahu baginya karena banyak orang. Jangan sampai menghancurkannya, karena dia telah menyembuhkan banyak orang sehingga semua orang sakit di sekelilingnya ingin menyentuhnya. Dan Yesus harus memberitahu murid-muridnya untuk menyiapkan perahu untuknya karena banyak orang. Perahu tersebut bukanlah kapal penangkap ikan berukuran besar, melainkan perahu kecil yang berfungsi sebagai mimbarnya. Disinilah kemungkinan besar Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit. Setiap orang berusaha untuk menjamah Yesus karena mereka tahu bahwa mereka dapat disembuhkan olehnya. Kini tidak ada salahnya untuk menginginkan kesembuhan. Namun jika kita mendapatkan kesembuhan dan melupakan Yesus, kita sebenarnya tidak menginginkan Yesus, namun hanya menginginkan apa yang Yesus dapat berikan kepada kita. Dengan kata lain, kita hanya mengikuti Yesus bukan demi Dia, melainkan demi kita sendiri.
Itulah sebabnya murid sejati akan tetap mengikuti Yesus meskipun kesembuhan tidak terjadi secara instan, tidak terjadi mujizat dan lain-lain. Murid sejati akan percaya dan mengikutinya apapun keadaannya. Ujian iman yang sejati adalah apakah seorang bersedia mengikuti Yesus ketika ia merasa ditinggalkan oleh Yesus. Dalam kitab-kitab Injil lain, ada orang yang tidak mau jatuh kepada Yesus karena ajarannya dan ancaman bahaya. Maukah kita mengikuti Yesus jika itu memerlukan kesukaran dan kesulitan? Jika kita mengikuti Yesus hanya untuk dapat melihat apakah dia dapat membebaskan kita dari penderitaan fisik atau membantu kita mencapai beberapa pencapaian pribadi, atau kita mengikuti Yesus demi keuntungannya dan belum tentu untuk dirinya sendiri. Dan orang-orang seperti ini hanya menginginkan hadiah Yesus, bukan Yesus sendiri. Nah, pengikut-pengikut yang sedang tren hanya ingin mengikuti Yesus ketika dia dapat memenuhi kebutuhan mendesak atau fisik. Sedangkan murid yang sejati mengikuti Yesus hanya bisa bersamanya, diajak olehnya dan dimanfaatkan olehnya. Maksudnya dimanfaatkan olehnya itu ya untuk melayani dia, maksudnya untuk melayani Yesus. Gimana kita tahu apakah kita mengikuti Yesus dengan penuh pengorbanan atau hanya memanfaatkan dia untuk mendapatkan Tuhan atau berhala kita yang sebenarnya? Yang pertama, gimana caranya berdoa? Doa itu mengungkapkan keinginan hati kita. Apakah kita hanya berdoa untuk hal jasmani aja? Apakah kita hanya berdoa untuk kesembuhan fisik? Apakah kita hanya berdoa untuk kemajuan di sekolah atau pekerjaan kita? Apakah kita hanya berdoa untuk kesehatan fisik kita? Apakah kita hanya berdoa untuk hal dunia saja? Apakah kita hanya berdoa untuk hal-hal yang bersifat sementara? Yesus hanya berguna bagi kita ketika dia memajukan tujuan kita sendiri. Yang kedua, apakah kita tunduk kepada Yesus bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik? Ketika Yesus tidak memberikan kesembuhan, ketika Yesus tidak mengizinkan kita masuk sekolah yang kita harapkan, atau kita tidak mendapatkan promosi yang kita cari, atau kita masih belum menemukan yang tepat, atau kita enggan mengikuti Yesus karena dia tidak memenuhi kebutuhan materi sesuai dengan waktu kita. Yang ketiga, apakah kita bersedia mengikuti dia ketika dia tidak populer? Apakah kita cuma sebagai fansnya? Terkadang mengikuti Yesus akan menimbulkan ancaman dan penganiayaan, khususnya di zaman sekarang ini. Tidaklah populer untuk mengikuti Yesus, terutama karena pandangannya tentang pernikahan, eksklusivitas keselamatan hanya dalam dia. Surga dan neraka, menyangkal diri dan mikul salib untuk mengikuti dia dalam budaya di mana diri adalah yang utama. Apakah kita bertukar tim dengan dia ketika dia bertentangan dengan opini yang populer? Yang keempat, apakah kita mencintai dia? Apakah kita mencintai dia? Nah, setan-setan ajak tunduk pada Kristus tapi tidak mengasihi dia. Markus 3 ayat 11 ayat 12. Dan setiap kali roh najis itu melihat dia, mereka tersungkur di hadapannya dan berseru, "Engkau adalah anak Allah." Dan dia dengan tegas memerintahkannya untuk tidak memberitahukannya. Setan mengetahui identitas sebenarnya dari Yesus Kristus.
Tangisan mereka adalah keputusasaan dan ketakutan karena mereka tahu apa yang akan terjadi ketika Yesus datang. Mereka tahu siapa Yesus, makanya mereka sampai berkata, "Engkau adalah anak Allah." Kita dapat mengakui Kristus dengan benar, tapi tetap masuk neraka. Makanya pemberitaan tentang neraka di gereja bukan untuk menakut-nakuti jemaat, tapi kita bisa saja mengakui Kristus dengan benar, tapi kita bisa tetap masuk ke neraka pada nantinya. Yesus dengan tegas memerintahkan atau menegur mereka untuk tidak memberitahukan dia, karena dia tidak ingin mereka memberikan kesaksian tentang dia dan memberikan lebih banyak amunisi kepada orang-orang Farisi untuk mendiskreditkan dia. Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya bahwa Tuhan itu Esa. Kamu melakukannya dengan baik. Bahkan setan-setan pun percaya dan bergidik. Terlebih lagi dia tidak ingin ada kesalahpahaman mengenai apa yang dia lakukan, sehingga dikabulkan oleh orang banyak. Jadi dia memberikan setan-setan untuk menutup mulut karena Yesus sedang berfokus pada misinya untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Yang kedua apa? Murid yang sejati itu mengutamakan kebersamaan dengan Yesus. Ada di ayat 13 sampai yang ke-14. Lalu dia naik ke atas gunung dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun mendatanginya. Dan dia mengangkat 12 orang yang dia namakan juga rasul-rasul, agar dapat menyertai dia dan dapat mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Dan Yesus juga memanggil murid-muridnya untuk menghabiskan waktu sepanjang malam dalam doa, seperti yang ada di waktu Yesus mau disalibkan itu. Lalu apa? Panggillah kepadanya orang yang dikehendakinya. Panggilan itu pertama-tama datang dari Tuhan. Panggilan ini adalah panggilan. Ini adalah panggilan efektif, itu adalah panggilan ilahi. Yesus memanggil siapa saja yang dikehendakinya atau siapa yang dikehendakinya. Sama seperti Tuhan memanggil bangsa Israel, Yesus memanggil 12 murid untuk menjadi wakil kerajaan Allah yang di dunia. Nah, terus gimana kita tahu bahwa kita itu dipanggil oleh Yesus? Mereka yang dipanggil akan datang pada Yesus. Apakah kita sudah datang pada Yesus? Efesus 1 ayat 4. Sama seperti dia yang milih kita dalam dia sebelum di dunia dijadikan, agar kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan dia, sedang dia jatuh cinta. Dan mereka itu dipanggil oleh Allah Bapa, telah dipanggil oleh Yesus, panggilan untuk keselamatan mendahului panggilan untuk melayani. Jadi kita itu diselamatkan dulu baru kita melayani. Sebagai rasa syukur kita dilayani. Kok dilayani? Diselamatkan. Nah, yang ketiga, apa ciri-ciri murid yang sejati? Murid-murid yang sejati akan meneladani Yesus. Ayat 14 ayat 21. Itu benar dalam hidup. Semakin banyak kita menghabiskan waktu bersama orang lain, semakin kita mirip dengan mereka. Teman-teman berpakaian dengan cara yang sama. Orang sudah menikah dan mulai terlihat mirip. Dan hal ini juga berlaku pada pengikut Yesus. Yang keempat, meneladani dia. Seorang murid sejati menderita demi Yesus. Itu yang akan apa sih maksudnya? Yang pertama yaitu meneladani dia dengan diutus untuk memberitakan Injil. Klausa tujuan kedua setelah memanggil murid adalah untuk diutus untuk memberitakan Injil.
Para rasul harus memberitakan kabar baik kerajaan. Mereka harus menjadi pemberita dan menjadi duta Kristus. Murid sejati akan membagikan pesan kerajaan kepada orang lain, pada para murid terlibat dalam misinya. Murid adalah misionaris. Para murid ingin melihat kemajuan Injil. Murid yang sejati akan membagikan pesan tersebut. Namun jika kita tidak membagikan pesan itu dengan benar, maka ketakutan akan kegelapan perlawanan. Nah, yang kedua dari maksud yang seorang murid sejati menderita demi Yesus adalah meniru dia dengan menanggapi kekuatan kegelapan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kita punya wewenang untuk mengusir setan? Iya, punya. Tapi dengan cara yang berbeda. Setiap kali kita membela Kristus menghadapkan orang lain dengan firman Tuhan, kita akan mengundang penyembahan atau mengundang pertentangan. Yang ketiga, yaitu meniru dia dengan menghadapi tantangan. Petrus adalah pemimpin di kelompok itu. Dia yang paling lantang dan belak-belakan mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Dan kemudian ia menjadi pengkhotbah Injil yang berani. Setelah dia dipulihkan dan dia memberitakan kabar baik, Yesus akan Petrus akan dipenjarakan dan akhirnya disalib terbalik demi tuannya. Yang selanjutnya, murid-murid itu juga kurang dikenal. Nah, banyak orang yang mengikuti Yesus karena dia populer. Para murid akan mengikuti dia, terlepas dari apakah orang lain mengikuti dia. Banyak orang akan mengikuti Kristus hanya sejauh dia berguna untuk memajukan agenda mereka sendiri. Sedangkan para murid mengikuti dia untuk memajukan agenda Tuhan. Apakah kita bagian dari orang banyak atau bagian dari para murid? Renungkan itu. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan menyimpan dalam hati, dan bahkan melakukannya. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas gunung, dan batu karang, apabila ada badai menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.